Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mustika Putri. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Maksum dengan NPM 2306010117. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah sebagai bentuk untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Sakura Alwina SPD MPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Tujuan saya menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab adalah untuk menyampaikan materi secara jelas, runtun, dan mudah dipahami, sekaligus melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, siapa nih yang pernah melihat kupu-kupu cantik terbang atau belalang yang melompat tinggi? Nah, dari pertanyaan tadi itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu metamorfosis pada hewan. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup, khususnya hewan, yang terjadi secara bertahap. Perubahan ini bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan loh. Nah, metamorfosis itu ada dua jenis loh, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama kita akan membahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan hewan yang melalui 4 tahap. Yang pertama ada telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini ada contoh dari metamorfosis kupu-kupu, di mana kupu-kupu melalui tahapan ada telur, ulat, kepompong, dan kemudian kupu-kupu dewasa. Dan yang kedua ada nyamuk. Nah, di sini nyamuk juga melalui beberapa tahap, menjadi telur, jentik-jentik, kepompong, kemudian nyamuk dewasa yang bisa terbang. Nah, itu tadi contoh-contoh metamorfosis pada hewan sempurna ya. Contohnya kita ambil dari kupu-kupu dan juga nyamuk. Pada penjelasan tadi, tahap apa yang disebut larva pada kupu-kupu ya? Iya, benar sekali, ulat. Larva pada kupu-kupu adalah ulat. Dan kenapa ya metamorfosis ini disebut sebagai metamorfosis sempurna? Iya, benar sekali. Karena perubahan bentuk hewannya itu sangat jelas dan berbeda, dari kecil sampai dewasa, serta melalui tahap yang dinamakan kepompong. Gimana nih? Kira-kira udah paham belum tentang metamorfosis sempurna dan serta contoh-contoh hewannya? Sudah ya? Karena kalian sudah bisa menjawab. Artinya kalian sudah paham. Selanjutnya kita masuk ke tahap metamorfosis hewan tidak sempurna. Apa ya metamorfosis tidak sempurna itu? Nah, benar. Jadi, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang tidak terlalu berbeda antara hewan kecil dan hewan dewasa. Metamorfosis ini melalui 3 tahap, yaitu ada telur, ninfa, yaitu hewan kecil yang tidak berbeda dengan hewan dewasa, dan yang ketiga adalah imago,
hewan dewasa. Nah, di sini ada contoh, yaitu belalang. Belalang mengalami beberapa tahap. Yang pertama ada telur, nimfa, yaitu belalang kecil, kemudian belalang dewasa. Yang kedua ada capung. Nah, capung ini sama ya, dari telur, nimfa, kemudian menjadi capung dewasa. Kita penjelasan sedikit ya. Nah, jadi pada metamorfosis ini, hewan kecil bentuknya sudah mirip dengan hewan dewasa. Bedanya hanya ukuran tubuh dan sayapnya atau pertumbuhannya belum sempurna ya. Nah, apa sih perbedaan bentuk nimfa dan hewan dewasa pada belalang? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Nimfa belalang lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Ada tidak ya tahap pupa pada metamorfosis tidak sempurna? Tidak ada ya, karena pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak mengalami tahap pupa atau kepompong. Hal ini karena pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan kecil sudah mirip dengan hewan dewasa. Hewan kecil tersebut disebut dengan nimfa. Nimfa hanya bertambah besar dan berkembang tanpa harus berubah menjadi kepompong. Berbeda ya dengan metamorfosis sempurna, hewan masuk ke dalam kepompong terlebih dahulu untuk berubah menjadi dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan langsung tumbuh dari nimfa menjadi hewan dewasa. Nah, akhirnya kita sudah selesai membahas tentang materi metamorfosis pada hewan ya. Jangan lupa untuk mempelajarinya di rumah ya. Dan jangan lupa untuk kembali belajar mengenal macam-macam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Supaya tidak lupa ya adik-adik. Sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.